Halo teman-teman, selamat datang di podcast SPM, Sahabat Palang Merah. Nah teman-teman, di podcast kali ini kita bukan hanya ngobrol santai, tetapi membahas isu-isu penting di sekitar kita. Saya Neza dan saya Vika. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, tapi harus sangat dipahami, yaitu kekerasan seksual. Nah teman-teman, topik ini menjadi sangat penting karena masih banyak yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Semua orang sadar, tapi banyak hal kecil yang masih terjadi kekerasan seksual. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman nih teman-teman, kami menghadirkan salah seorang bintang tamu dari psikolog nih, yaitu Kariska. Halo Kariska. Halo Neza, halo Vika, halo sahabat Palang Merah. Senang bertemu pada podcast kali ini. Nah Kariska, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana perjalanannya tadi Kak? Tadi agak sedikit macet dan hujan besar, tapi alhamdulillah bisa sampai dengan selamat dan bisa menemani kalian pada podcast kali ini. Oke, alhamdulillah keren-keren. Nah Kak, kita langsung saja nih ke topiknya. Tadi kan disebutin kekerasan seksual nih. Menurut Kak Rizka, apa sih kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu kekerasan yang bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan seseorang. Kekerasan ini tidak hanya berupa fisik, melainkan bisa berupa candaan, sentuhan, bahkan pesan yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dan tertekan. Berarti Kak, candaan atau komentar yang bikin orang risih itu termasuk dalam kekerasan seksual ya? Sangat benar sekali, apabila korban sudah merasa tidak nyaman, sakit hati, itu sudah termasuk kekerasan seksual dan kita tidak boleh menganggap hal tersebut sepele. Nah Kak, kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita nih, masalah kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana saja ya Kak? Sangat benar sekali, kekerasan seksual ini tidak memandang tempat dan waktu. Bisa saja terjadi di lingkungan sekolah, rumah, bahkan pergaulan. Pelakunya ini tidak jauh dari orang terdekat maupun orang yang kita kenal, seperti teman, senior, bahkan orang dewasa yang ada di sekitar kita. Nah Kak, misalnya di lingkungan sekolah nih, hal apa saja sih yang sering terjadi tapi kita tidak sadar bahwa hal tersebut termasuk dalam kekerasan seksual? Hal yang sering terjadi di lingkungan sekolah itu masih banyak anak-anak yang mengomentari soal tubuh, membandingkan soal tubuh, lalu mencela ke arah hal yang seksual. Yang paling utama itu yang sering terjadi sentuhan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dianggap bercanda sehingga dinormalisasikan. Nah kan tadi Kak di lingkungan sekolah nih, sekarang bagaimana di lingkungan rumah atau pergaulannya? Kalau di lingkungan rumah itu, korban akan merasa takut bicara, pendiam karena pelakunya itu orang terdekat mereka. Sedangkan di pergaulan, korban ini akan merasa takut bicara karena ditekan oleh pelaku. Sehingga hal tersebut sering terjadi akan berdampak meningkatkan angka kekerasan seksual. Berarti kekerasan seksual ini sangat berdampak bagi korban ya Kak, terutama dalam masalah mentalnya. Betul sekali, korban ini akan merasa cemas, kehilangan rasa aman, trauma, bahkan yang paling berdampak itu mentalnya. Di sini saya tekankan korban itu tidak pernah salah. Setelah tahu masalahnya nih, kan kekerasan seksual itu paling banyak terjadi di remaja ya. Apa sih Kak yang bisa kita lakukan sebagai remaja? Yang pertama yaitu kenali dan jaga batasan diri kalian sendiri. Yang kedua, hormati batasan orang lain. Dan yang ketiga yang paling saya tekankan, kalian harus berani mengatakan tidak apabila kalian merasakan tidak nyaman. Misalnya nih teman kita menjadi korban Kak, gimana sikap atau respon pertama kita dalam hal tersebut? Mendengarkan ceritanya tanpa menghakiminya, percaya terhadap ceritanya, dan kita membantu mencari bantuan yang aman. Berarti Kak mendengarkan dan percaya pada korban itu penting banget ya? Sangat benar sekali, korban akan merasakan kenyamanan dan tidak merasa sendirian lagi. Nah, jadi dalam kesimpulan saya ya dari podcast kali ini, bahwa kekerasan seksual itu sangat berbahaya dan berdampak bagi korban. Kekerasan seksual ini harus di-stop dan tidak dinormalisasikan lagi. Nah betul banget kata Vika, kekerasan seksual ini sangat-sangat tidak wajar untuk dinormalisasikan dan kita harus menghentikannya bersama-sama. Mungkin Kak Rizka ada saran untuk teman-teman SPM? Buat teman-teman yang ada di luar sana, stop normalisasikan kekerasan seksual karena kita tidak tahu dampak yang akan dirasakan oleh korban. Mari bijak dalam memilih pergaulan. Oke, nah teman-teman kita udah di ujung acara nih. Sebelum kita berakhir, Kak Vika mau pantun dulu. Ya teman-teman, saya memiliki satu pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Pantunnya nih ya. Pergi ke taman
Jangan memetik bunga. Cakep. Bunganya indah, harum baunya. Cakep. Jaga tubuh, jaga sesama. Cakep. Stop kekerasan seksual sekarang juga. Oke, mantap.